Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Mayasari dengan NIM 210405036 ingin menjelaskan jenis-jenis tanah, karakteristik, persebarannya, dan manfaat dari tanah tersebut. Apa itu tanah? Sebelum kita mengetahui tentang jenis-jenis tanah yang ada di Indonesia, sebaiknya kita samakan dulu tentang pengertian tanah. Nah, tanah yaitu lapisan kulit bumi paling luar dan merupakan hasil dari proses pelapukan dan pengendapan. Berubahnya batuan-batuan menjadi butiran-butiran tanah dikarenakan oleh beberapa faktor. Yang pertama, ada batuan yang telah retak-retak mempercepat pelapukan oleh air. Nah, yang kedua ada karena pemanasan matahari yang terus-menerus. Yang ketiga ada akar tumbuh-tumbuhan dapat menerobos dan memecah batu-batuan sehingga hancur. Yang keempat, pemadatan dan tekanan pada sisa-sisa zat organik akan mempercepat terbentuknya tanah. Dan yang terakhir, yang kelima, binatang-binatang kecil seperti cacing, rayap, anjing tanah, semut selalu membuat lubang di tanah dan mengeluarkan zat-zat yang dapat. Yang selanjutnya ada jenis-jenis tanah. Nah, jenis tanah di Indonesia sangat banyak. Saya akan menjelaskan beberapa jenis-jenis tanah di Indonesia. Yang pertama itu ada litosol. Tanah litosol adalah tanah yang masih baru mengalami pelapukan dan belum mengalami perkembangan tanah. Tanah litosol berasal dari batuan granit dan konglomerat. Tanah litosol ini merupakan tanah yang subur dan dimanfaatkan untuk menanam pohon seperti pohon pinus, jati, akasia, dan sebagainya. Persebaran tanah litosol ini tersebar di daerah Madura, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Maluku Selatan, dan Nusa. Dan yang kedua ada tanah latosol. Tanah latosol adalah tanah yang sudah mengalami pelapukan secara intensif. Ciri warna tanah ini tergantung dari bahan induk dan keadaan iklim di sekitarnya. Tanah litosol ini berasal dari vulkan intermedier. Tanah litosol termasuk kategori tanah yang subur, yang bisa dimanfaatkan untuk perkebunan dan pertanian. Persebaran tanah litosol di Indonesia ada di seluruh wilayah Indonesia, kecuali daerah Maluku Selatan dan Nusa Tenggara. Yang ketiga ada tanah aluvial. Pengertian aluvial tersendiri adalah tanah muda dari hasil pengendapan sungai. Karakteristik tanah ini tergantung dari tanah asalnya yang dibawa oleh aliran sungai tersebut. Pada umumnya tanah aluvial ini berasal dari gunung berapi seperti banjir lahar dingin yang membuat tanah menjadi subur. Tanah aluvial ini sangat subur dan cocok untuk persawahan. Persebaran tanah ini di Indonesia terdapat di lembah sungai dan daerah daratan seperti pantai dan di delta Sungai Berantas, Indramayu, Bekasi, dan Karawang. Yang keempat ada tanah regosol. Tanah regosol adalah tanah yang terdiri dari abu vulkanik, batuan sedimen, dan bukit pasir. Kategori tanah ini cukup subur. Jenis tanah regosol ini dibagi menjadi 4 berdasarkan warna, yaitu tanah regosol coklat kekuningan, coklat kemerahan, dan merah kekuningan. Pemanfaatan tanah regosol bisa ditanami tebu, kelapa sawit, palawija, padi, dan persebarannya itu di lereng gunung berapi. Yang kelima ada tanah grumosol. Pengertian tanah ini adalah tanah yang terdapat pada batu kapur sedimen staf di lembah kaki pegunungan dan endapan aluvial. Nah, grumosol ini kategori tanah yang cukup subur dan sering dimanfaatkan untuk pertanian seperti tebu dan padi. Persebarannya banyak di daerah Nusa Tenggara, Jawa Timur, Gunung Kidul, Yogyakarta, dan di Madura. Dan yang terakhir ada tanah organosol. Pengertian tanah ini adalah tanah yang banyak mengandung bahan organik. Tanah organosol ini juga disebut tanah gambut. Tanah ini berasal dari endapan bahan organik seperti kumpulan dedaunan atau pohon-pohon yang telah membusuk. Nah, kategori ini termasuk tanah yang kurang subur. Persebaran tanah organosol ini banyak di daerah Papua, Kalimantan, dan di Sumatera wilayah utara. Nah, sekianlah dari penjelasan saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.